Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani Kiarutan dengan NIM 210-482. Saya adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas terkait materi jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi manusia. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, IPK psikomotorik. Cakupan materi yang akan dibahas: pertama, fungsi darah dalam sistem sirkulasi manusia. 2. Berbagai macam jenis golongan darah. 3. Komponen-komponen darah beserta fungsinya masing-masing. Dan yang keempat, menentukan mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pengertian sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi manusia adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Fungsinya mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, macam-macam golongan darah. Yang pertama, golongan darah A. Golongan ini adalah tipe sel darah merah yang memiliki kandungan antigen A dan memproduksi antibodi B yang berguna untuk melawan antigen B. Dan yang kedua, golongan darah B. Golongan ini adalah seseorang dengan jenis golongan darah. 22% dari populasi dunia hanya dapat melakukan transfusi ke golongan darah B+ dan AB+, serta menerima transfusi dari golongan darah B+, B-, O+, dan O-. Yang ketiga, golongan darah AB+. Golongan ini adalah memiliki presentasi sekitar 5,88%. Dari populasi dunia, jenis golongan ini dapat menerima transfusi dari semua jenis golongan darah, tetapi hanya bisa melakukan transfusi ke pemilik golongan darah yang sama. Dan yang keempat, golongan darah O-. Golongan darah O- ini adalah golongan darah yang tidak memiliki antigen A atau B, tetapi memiliki antibodi A dan B dalam plasma. Yang ketiga, komponen-komponen darah dan fungsinya masing-masing. 1. Sel darah merah. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah sel darah merah atau eritrosit, karena di dalam terdapat kandungan protein berupa hemoglobin. Selain itu, darah merah juga merupakan komponen darah yang berfungsi mengangkut kembali karbon dioksida ke paru-paru. Yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Dan yang ketiga, trombosit. Jenis sel yang berfungsi dalam proses pembekuan darah atau disebut koagulasi adalah trombosit, platelet, atau keping darah. Platet juga berfungsi untuk merawat kasus kerusakan sumsum tulang, leukemia, transplantasi organ ke kemoterapi. Peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka ini adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah, atau dengan kata lain, darah keluar dari jantung dan mengalir seluruh rongga tubuh. Contohnya arthropoda seperti serangga. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berada di ujung serambi jantung dan berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Sama halnya dengan artersi. Pembuluh darah vena juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, vena cava yang merupakan vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan, berfungsi membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ke jantung. Yang kedua, vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang ketiga, vena porta.
Vena porta ini merupakan vena yang berfungsi membawa darah dari organ pencernaan ke hati. Dan yang kedua, peredaran darah tertutup. Peredaran darah ini adalah darah mengalir ke seluruh tubuh melalui organ pembuluh darah. Darah dalam pembuluh akan dipompa oleh jantung. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh juga. Pembuluh darah arteri itu merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Arteri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, aorta, arteri pangkalnya yang paling besar yang berpangkal di bilik kiri. Dan yang kedua, arteri pulmonalis yang mengangkat karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan yang ketiga, arteri koroner, arteri yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan untuk sel-sel jantung. Terakhir, menentukan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Jalur peredaran darah kecil lebih pendek daripada peredaran darah besar. Darah dari jantung ke bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.